Ibu saya meminta tolong tolong supervisi saya ingin tahu nih Bu, kekurangan sama kelebihan saya Bu. Oh iya, siap, oke deh. Oke, nanti ibu ingin saya mengetahui kelemahan dalam proses belajar ya. Yes ya, jadi tujuan kita itu ya Bu ya, harus supervisi ya. Boleh sih ya. Kalau boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran nanti yang akan Bu Ayu laksanakan di kelas nanti bagaimana? Tujuan itu yang pertama mendeskripsikan konsep pekerjaan, yang kedua itu ada mengidentifikasi pekerjaan, sama itu membedakan antara angkatan kerja dan bukan kerja. Ya, terus kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ayu apa sih? Saya ingin mengetahui Bu, apakah siswa saya itu bisa fokus dalam belajar atau tidak? Anaknya nggak fokus ya? Fokusnya kayak gimana sih Bu? Misalnya kayak main game terus gitu Bu. Di dalam kelas ya? Main game dalam kelas, terus ngobrol-ngobrol sama temennya, saya nggak diperhatiin sama Bu di depan. Jadi karena ada siswa di kelas ibu yang tidak fokus, mereka sering mengabaikan ya sama Bu Ayu ya. Oke, itu area yang mau dikembangkan. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu sudah tidak ada lagi, mungkin itu saja. Ya, fokus pada supaya siswa bisa fokus dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira di sini Bu Ayu ada rencana melakukan strategi apa untuk supaya siswa-siswa ibu bisa fokus dalam belajar untuk mencapai kompetensi ketenagakerjaan tadi kan ya Bu ya? Oke. Kira bagaimana strategi yang akan ibu siapkan? Dalam penyampaian materi konsep ketenagakerjaan yang dipahami siswa, strategi pembelajaran yang saya ciptakan apakah dapat membuat siswa fokus Bu? Jadi saya ingin dengan strategi yang saya buat itu siswa dapat memahami tentang materi konsep ketenagakerjaan. Nah, kan saya membuat strategi pembelajaran itu sintak PBL yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial mission, penggunaan media pembelajaran seperti Padlet, PowerPoint, Jamboard, Quizzes, sudah itu. Sekali Bu ya, semoga nanti itu strategi yang disiapkan itu bisa bermanfaat, bisa membuat siswa-siswi itu bisa lebih fokus. Kira-kira nanti dalam strategi ada penilaiannya seperti apa? Sudah menyiapkan asesmennya belum? Asesmen untuk penilaiannya sudah saya sudah menyiapkan. Alhamdulillah hebat. Ya, jadi nanti tadi kan Ibu sudah minta bantuan saya ya Bu ya, melihat bagaimana proses Ibu mengajar di dalam kelas, apakah ada kekurangan kemudiannya, kemudian bagaimana siswa itu bisa fokus gitu ya, dan tadi Ibu juga sudah sebutkan kira-kira nanti Ibu akan melakukan strategi yang dilaksanakan dalam kelas gitu ya. Nah, kira-kira Ibu perlu bantuan orang lain tidak dalam melaksanakan untuk supaya anak itu bisa fokus? Sepertinya perlu. Misalnya teman sebaya. Apa yang dilakukan nanti terhadap memberitahu teman sebayanya untuk mengajak si siswa tersebut untuk bisa lebih fokus untuk
diajak gitu, dimotivasi. Jadi misal ada satu siapa tadi misalnya si A, terus sama kita tolong sama si B gitu ya, supaya dia juga bantu dia apa yang dia mau belajar gitu ya. Caranya gimana sih ini caranya kalau kita kayak lewat atau lewat mana gitu? Biasanya kalau di secara langsung itu saya kalau dia ngomong gitu langsung sesuai yang mau gitu temennya biar di pembelajaran Ya, semoga nanti bisa bermanfaat ya Ibu. Nah, kira-kira rencananya kapan Ibu akan melaksanakan saya akan melaksanakan ini itu pada tanggal hari Kamis hari ini ya hari ini. hari ini? Oh, boleh. Jam berapa? Iya. Jam terakhir. Oke, berarti masih ada 7 jam lagi ya untuk mempersiapkan. Iya, masih ada 7 jam lagi. Oke, berarti nanti kita ketemu di jam ke 9:10 ya. Oke, siap. Saya kebetulan kosong. Ya, nanti saya akan bantu Ibu Ayu untuk bisa melaksanakan supervisi sehingga nanti bisa mengetahui apa kelebihan potensi yang dimiliki oleh Ibu Ayu. Kalau ada kekurangan nanti saya akan tahu. Kalau nanti saya kasih tahu dulu ya. Jangan marah ya. Kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Materi tentang apa sebelum konsep ketenaga kerjaan bab sebelumnya? Pendapatan Pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? Sekarang kalian boleh langsung di sini ya. Jadi bisa diakses kan Padletnya? Dalam penjahit raju nih, gambar pertama dokter, gambar kedua penjahit, yang terbidik, yang bawah kerja terlatih, Alicia gambar terbidik dan terlatih, gambar dua terlatih. Karis siapa Karis? Hari Desita, Farhan, Alia, Esti, Meli, Mbak Irfan, Soya. Nah, yang kedua nih, apa saja jenis-jenis tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Putri Bulan Ahmad Raju, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih,
kerja terdidik itu adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu melalui pendidikan formal. Contohnya kayak ini apa? Dokter. Terus selain dokter? Guru. Selain guru? Ilmuwan. Didik terlatih. Apalagi contoh dari tenaga kerja terdidik? Guru, perawat. Terus apa lagi? Manajer. Dosen. Ya, guru. MPJ. Oke, sudah ya. Nah, kalau yang kedua ini, tenaga kerja terlatih, yaitu seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non formal. Itu contohnya kayak apa tuh yang di bawah nih? Chef. Terus apa lagi? Tentara. Satpol. Halo deh. Halo deh. Aku masih sekolah. Oke, yang terakhir di sini ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih ini biasanya yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan secara khusus. Itu contohnya kayak apa? Baru masuk supir. Kuli. Supir pesawat. Beca. Ojek, tukang sapu jalanan. Ya, itu ya contoh-contohnya. Biduan. Di sini ada perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Farhan, saya tidak tahu membedakannya. Oke. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Nah, dari penjelasan perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, kalian sebagai peserta didik ini maksudnya kemana nih? Bukan angkatan kerja, karena angkatan kerja. Karena apa Putra? Masih sekolah. Karena masih sekolah. Karena apa lagi? Masih pemula. Yang terakhir di sini ada kesempatan kerja. Yang dibilang bagus kalau bahasa Inggris. Bagas. Yang masih kosong dan siap diisi mencari kerja. Makasih ya, Bagas. Jadi kesempatan kerja itu adalah jumlah lapangan kerja nih yang tersedia biasanya bagi pencari kerja atau yang keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong atau siap diisi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya ada tugas kelompok di sini. Hidupnya sudah berkelompok kan? Ada lembar kerja untuk 9 kelompok. Saya bagikan. Silahkan kalian isi. Isinya tinggal dicek saja sama kasih alasan. Alasan kalian bisa isi. Oke? Paham? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh, boleh.
Sudah yang belakang? Yang depan sudah? Yang sebelah kiri sudah? Sudah. Dari hasil yang sudah kalian kerjakan tadi, sekarang kita akan presentasi. Mau kelompok siapa dulu? Dari sini atau dari sini? Dari sini. Dengan display. Asalnya jangan perlu kayak bikin. Ya, ada yang maju. Tadi saya tawarin katanya Maju, maju. gantian ya. Cewek, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang KPD, jadi tenaga kerja. Jadi di sini ada pertama Basiru. Mohon perhatiannya ya yang alasannya yaitu yang Budin merupakan tenaga kerja terdidik karena tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang menjalani pendidikan formal, sedangkan orang ini merupakan tenaga kerja terlatih karena memiliki keterampilan atau keahlian yang didapat. Tenaga kerja terlatih karena memiliki yang didapat pendidikan non formal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan dua lembar aktivitas, yaitu lembar aktivitas 1 mengenai tenaga kerja dan lembar aktivitas 2 itu mengenai kesempatan kerja. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Rizka sama kelompoknya Sabdo. Terima kasih ya kelompoknya Rizka sama kelompoknya Sabdo. Kita kasih tangan sekali.
Iya. Apa? Kita mau jawab lapangan kerja. Ini yang jelas jawab. Gue saya dulu, Pak. Gue saya. Ini kita lanjut ya. Satu soal terakhir. Satu soal terakhir. Ini jawabnya gimana? Pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Materinya sudah habis. Oh iya, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar. Ada yang tahu minggu depan kita mau belajar tentang apa? Materi apa? Ekonomi. Indeks. Tahu nggak, ada yang tahu? Belajar ekonomi. Minggu depan kita bakalan belajar materi masalah ketenaga kerjaan. Karena kan tadi kita baru belajar tentang konsepnya aja nih. Di dalam konsepnya itu ada tenaga kerja, ada kesempatan kerja sama angkatan kerja. Dan tadi kan udah dibahas tenaga kerja itu ada 3, tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan juga tidak terlatih. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, kita akan belajar materi mengenai masalah tenaga kerjaan. Ada yang tahu masalah tenaga kerjaan itu apa aja? Tidak punya PHK. Di PHK, Bu. Itu dari PHK nyambung. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bayu, udah berhasil ya, selamat. Terima kasih. Sudah melakukan apa namanya, tadi saya sudah bantu ibu ya melakukan revisi salah satu pembelajaran baru ya. Dan saya lagi bagus banget ya. Nah, sekarang saya pengen ingin tahu nih kira-kira bagaimana sih Bu Ayu itu menilai kinerjanya sendiri dalam proses tadi menjelaskan support kayak kinerja itu Saya sendiri sudah menilai bahwa kinerja saya sudah sangat baik. Mungkin jika dari 1 sampai 10, saya ada 8 khususnya biasa emang sih saya juga lihat gitu ya. Ini kan saya pengen tahu deh kenapa sih Bu Ayu apa namanya bisa beranggapan 2000 itu layak berada di nilai 8. Karena saya sudah melakukan dari beberapa hari yang lalu strategi pembelajaran saya itu, sehingga saya yakin dapat mencapai kompetensi siswa, mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan media pembelajaran yang menarik dan interaktif tentunya ibu. Jadi apa aja yang media pembelajaran integrasi ke siswa? Apa Apa aja tadi? Jadi ada, saya menggunakan Padlet, puisi, jalpon. Diapain tuh di dalam Padlet? Kalau di dalam Padlet itu saya memasukkan pertanyaan semantik. Jadi pertanyaan semantik itu kalau saya menggunakan Padlet. Jadi supaya anak-anaknya itu apa ya, jawaban dari anak-anaknya itu saya tampilin gitu di depan supaya yang lain tuh bisa lihat, terus kayak wah gitu jawaban mereka ini, jadi saya juga kayak tahu nih jawabannya yang nomor 1 ini gitu.
biar termotivasi ternyata oh jawabannya ini yang nomor 1 yang nomor 2 gitu, supaya lebih menarik aja. Jadi itu yang di tablet ya. Iya itu work in tablet. Ya jadi kayak Kalau yang di Jamboard itu saya pakai untuk yang sih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya taruh di Jamboard, terus mereka disuruh menjawab nih pertanyaan yang sudah saya siapkan di Jamboard. Dan nanti itu juga muncul di layar, misalnya pertanyaan jawabannya dari siswa 1, siswa 2, siswa 3 muncul dan dilihat juga oleh semua siswa. tadi saya juga lihat krisis ya, krisisnya bagus juga. Apa sih kenapa itu jadi krisis? Karena krisis apa ya, menurut saya menarik gitu, dan dengan menggunakan krisis mereka tuh jadi lebih semangat Bu. Motivasi Iya gitu. Bu. Jadi kayak berkompetisi gitu ya kalau yang saya lihat juga gitu sih anak-anak kayaknya aduh padahal dia salah semua ya. Tadi ada yang lucu ya, ada yang salah 4, saya cuma benar 1 gitu, tapi dia mereka termotivasi ya. Bukan malah tadi saya kayaknya pada minta itu ya, minta tambah masa aku gitu. gimana perasaan Bu menanggapi reaksi dari Senang sih, bahagia karena kayak wah ternyata pembelajaran yang saya kasih ke mereka itu membuat mereka jadi termotivasi, jadi semangat gitu, jadi belajar sama Bu Ayu, terus kayak menggunakan krisis, menggunakan Jamboard sama Padlet itu ternyata menyenangkan gitu, sampai mereka tuh nagih lagi seru banget ya. iya Bu. Terus anak-anak ini nggak apa namanya tadi saya namanya terlihat fokus, ada yang tidak fokus nggak? Ada yang tidak fokus, ada mungkin mereka karena ada yang sibuk main game, ada yang sibuk ngobrol nih sama temennya, masih ada beberapa, cuma yang di belakang Biasanya kan kata ibu aku yang berusaha, terus perbandingannya seperti apa? sekarang lumayan berkurang kan, jadi cuma beberapa aja, misalnya cuma ada di pojok belakang gitu, yang di Kenapa depan. itu bisa di pojok belakang? Masih ada Iya mungkin waktu saya menjelaskan mungkin suara saya kurang kedengeran sampai belakang ya, jadi yang belakang tidak tahu dan tidak fokus nih, saya yang di depan lagi apa itu aja sih. Jadi ibu sudah tahu juga berarti ya kalau bisa mengidentifikasi ternyata ada hal yang walaupun sudah diberikan strategi yang baru ternyata ada itu, dan tapi ibu juga sudah tahu ya kenapa penyebabnya mereka seperti itu. Iya. Ada ini benar-benar Dulu saya lihat memang sudah saya amati ya dari tahun pada saat ibu melakukan kegiatan mengajar dengan kelas itu sudah sangat sesuai standar. Sesuai standar yang saya mulai itu ya Bu ya, dalam kegiatan pendahuluan, dan juga kegiatan penutupan sudah standar yang dalam penilaian revisi akademis. Kira-kira Bu, area apa lagi yang mau dikembangkan setelah Ibu melalui perlu juga merencanakan ya Bu ya, apa saja sih yang sudah berjalan dengan baik setelah Ibu menjalankan tadi? Mungkin penggunaan medianya sudah berhasil, sudah membuat siswa termotivasi gitu dengan iya. Kemudian apalagi yang sudah berjalan baik? Selain kemudian membuat siswa fokus, apalagi? Kalau di kelas tadi sudah tahu memahami proses belajar sudah apa aja tujuannya.